Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aklas Rahmadi Pamungkas. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STK IPA Subang. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan sekalian, saya membuat video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas konsep dasar kimia untuk sekolah dasar. Baik, selanjutnya marilah kita simak mengenai pemaparan yang saya paparkan. Lanjutkan mengenai pengertian dari klasifikasi materi itu sendiri. Apakah ada rekan-rekan yang mengetahui pengertian dari klasifikasi materi? Nah, di sini saya akan menjawabnya. Klasifikasi materi adalah mengidentifikasi segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Benda yang tergolong materi, contohnya air, udara, meja, dan tanah. Cahaya dan sinar bukan materi karena tidak menempati ruang. Rekan-rekan sekalian, nah selanjutnya klasifikasi materi terbagi menjadi dua bagian. Apa aja sih? Yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang mempunyai sifat dan komposisi yang sama di seluruh bagiannya. Yang kedua ada zat campuran. Zat campuran adalah materi yang terbentuk dari gabungan dua zat tunggal atau lebih dengan komposisi yang berinovasi atau banyak. Nah, selanjutnya adalah wujud materi. Wujud materi terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah berwujud padat, yang memiliki arti, mempunyai bentuk yang tetap dan volumenya tetap. Contohnya apa? Contohnya kursi, meja, dan lain-lain. Yang kedua adalah cair, mempunyai bentuk sesuai dengan tempatnya dan volumenya tetap. Contohnya apa? Contohnya air. Yang ketiga adalah gas, mempunyai bentuk sesuai tempatnya dan volumenya berubah-ubah. Contohnya karbon oksida, oksigen, dan lain-lain. Baik rekan-rekan, selanjutnya adalah zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang asli tanpa campuran. Zat tunggal sendiri adalah materi yang mempunyai sifat dan komposisi sama di seluruh bagiannya. Dalam mempelajari kimia, rekan-rekan tentu akan mempelajari mengenai zat tunggal. Pertama-tama, rekan-rekan perlu memahami pengertian zat tunggal itu sendiri. Pengertian zat tunggal adalah jenis zat yang memiliki satu identitas ataupun murni. Di dalam kehidupan sehari-hari, rekan-rekan akan seringkali menemui contoh-contoh zat tunggal, antara lain gula murni, gas oksigen, ataupun hidrogen. Zat tunggal dibutuhkan manusia sebagai reaktan dalam melakukan reaksi kimia. Selain itu, zat ini juga menjadi bahan dasar dalam pembuatan barang ataupun benda yang ada di kehidupan sehari-hari, seperti pembuatan gelas dan piring. Dalam pembuatan sirup pun, rekan-rekan membutuhkan contoh zat tunggal sebagai bahannya. Rekan-rekan, apakah kalian tahu bahwa zat tunggal dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa? Nah, pengertian unsur itu sendiri adalah unsur adalah zat murni dengan upaya proses kimiawi tidak dapat dipecah lagi menjadi zat yang sederhana. Sedangkan senyawa adalah zat murni dengan proses kimiawi yang dapat dipecah menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Contoh unsur dalam zat tunggal antara lain emas, besi, dan oksigen. Sedangkan contoh senyawa dalam zat tunggal meliputi garam, air, karbon, dan lain-lain. Selanjutnya, zat campuran terdiri atau terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang tiap bagian dari sistem mempunyai susunan yang sama. Adapun pengertian lain dari campuran homogen adalah campuran yang memiliki penampilan dan komposisi seragam. Campuran homogen terdiri atas partikel yang berukuran kecil, tidak kasat mata, dan mengendap bila didiamkan. Yang selanjutnya adalah zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang tiap bagian tidak terdiri dari bagian yang sama. Adapun campuran heterogen terdiri dari zat atau fase yang berbeda. Campuran heterogen ini terdiri atas partikel yang berukuran besar atau kasat mata
dan akan mengendap bila didiamkan. Campuran heterogen disebut juga suspensi. Baik rekan-rekan, melanjutkan yang tadi. Lalu apa sih contoh dari homogen? Nah, contoh dari homogen adalah larutan gula atau sirup dengan air. Mengapa begitu? Karena campuran gula dan air merupakan campuran yang homogen. Selain itu, ada pula larutan garam, yaitu campuran garam dengan air. Selain itu ada air aki, larutan asam sulfat, cuka dapur, udara, dan alkohol 70%. Selanjutnya adalah contoh heterogen. Contoh heterogen adalah seperti yang bisa kalian lihat adalah kopi. Mengapa? Karena ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. Yang kedua adalah percampuran partikelnya tidak merata. Yang ketiga, larutan akan mengendap. Partikel zat larut dan terlalu berpisah jika didiamkan. Yang keempat adalah keruh dan tidak tembus cahaya. Hal tersebut sangat mengkontekskan bahwa kopi merupakan salah satu contoh campuran dari heterogen. Baik rekan-rekan, pemaparan materi mengenai klasifikasi materi telah saya sampaikan. Semoga rekan-rekan dapat memetik ilmu yang bermanfaat dari video pembelajaran ini. Saya dari dalam diri pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.